Ada indikasi sebenarnya, ada indikasi teror secara tidak langsung terhadap saksi pelapor kita. Yang uniknya dalam keterangan saksi di mahkamah sendiri menyatakan bahwa saksi kita tertekan. Ada yang menekan di situ? Ada tekanan bahwa jangan dilanjutkan, jangan sampai kemudian salah satu saksi kita dari 4 saksi kita tadi itu satu yang satu berbalik. sudah berbalik ya. Fakta apa Bang yang menguatkan hakim itu sehingga hakim melihat ini perlu dilakukan PSU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Partai Aceh TV. Pada kesempatan hari ini kita akan membincangkan isu yang sangat panas di publik Aceh, yaitu tentang pemungutan suara ulang di kota Sabang yang telah ditetapkan oleh MK Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Untuk itu kita telah kedatangan advokat atau lawyer Partai Aceh, yaitu Bang Fajri Esa. Selamat datang Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke. Kapan pulangnya dari Jakarta Bang? Kemarin Rabu ya. Rabu. Jadi setelah sidang, setelah Senin ya. Hari Senin putusan di putusan mahkamah. Itu malam. Malam ya. Untuk itu Bang, bagaimana perasaannya Bang? Udah selama beberapa minggu bertempur ya di Mahkamah Konstitusi. Perasaannya itu bagaimana Bang? Ya, ini sesuatu hal yang menurut kami telah memenuhi rasa keadilan ya. Artinya perjuangan panjang pasca pemilihan terkait dengan temuan-temuan kita, dan alhamdulillah setelah permohonan kita diterima, kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian, dan di tahap akhir syukur juga bahwa mahkamah memandang bahwa apa yang kita dalilkan dalam permohonan kita itu bahwa satu kebenaran yang itu sesuai dengan dalil kita bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara pemilihan di TPS. Sebenarnya kami mendalilkan ada 6 TPS. Ada TPS Payasenara yang dikabulkan, kemudian ada TPS Ane Laut, ada TPS Ano Hitam, ada TPS Balohan, dan ada 2 TPS di Kuta Barat. Namun yang mulia Mahkamah Konstitusi memandang dari 6 TPS yang kita ajukan, 1 TPS ini cukup signifikan untuk kesalahan tata cara ya, kesalahan tata cara, sehingga memang dalam pertimbangan yang mulia Mahkamah Konstitusi memandang bahwa proses ini, kesalahan tata cara ini mengganggu kemurnian suara, sehingga yang mulia memutuskan untuk mengabulkan permohonan kita sebagian, khususnya di TPS 2 Payasenara. Alasan apa Bang sehingga kemudian dari 03 ya di sana ya? Iya, 03. Itu melakukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Apa alasannya dan bagaimana sebenarnya terjadi di lapangan menurut pihak 03 Bang? Ya, jadi berdasarkan laporan yang kita terima pasca pencoblosan dan perhitungan, tepatnya di tanggal 27 ya, pemilihan malam, kita mendapat laporan dari saksi kita, koordinator saksi, bahwa ada satu kejadian yang di mana pada saat itu terjadi pembukaan kotak suara yang tidak pada waktunya, Harusnya pasca perhitungan ya, pasca perhitungan suara gubernur, setelah selesai semua diumumkan selesai, ternyata ada data yang tidak balance. Ada yang data yang tidak balance antara jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan surat suara yang dihitung. Tapi ini tidak dipublikasi gitu ya. Tidak dipublikasi. Jadi setelah ditutup perhitungan selesai, ditutup, dan pada jam istirahat ternyata begitu mereka rekap itu ada ketimpangan, ketidakbalance yang saya bilang tadi. Ada
satu surat suara yang tidak ditemukan, tidak ada di situ, sehingga petugas pada saat itu KPPS bersama dengan para petugas lainnya berinisiatif untuk membuka kotak suara wali kota. Karena diduga bahwa suara yang gubernur satu itu salah dimasukkan mungkin oleh pemilih. Jadi dimasukkan ke kotak suara wali kota. Sehingga mereka berinisiatif pada jam istirahat untuk membuka kotak suara tanpa diumumkan ke publik. Nah, kemudian dibuka kotak suara itu dan ternyata begitu dicari surat suara itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan surat suara kan beda warna dia ya, dituang satu-satu dilihat semuanya ternyata tidak ditemukan. Dan setelah dilihat kembali ditemukanlah surat suara itu di dalam laci siapa? Ketua KPPS. Ya, yang masih dalam bungkusan plastik hitam. Jadi kita duga bahwa surat suara ini adalah surat suara pemilih yang sakit. Karena mekanismenya yang sakit kan dikunjungi, dan dikunjungi kemudian dimasukkan dalam plastik hitam agar tidak terlihat. Nah, jadi diduga pemilih yang sakit itu tidak dimasukkan oleh petugas KPPS dan ada di laci Ketua KPPS, sehingga itu menjadi catatan yang sangat penting ya. Jadi harusnya mekanismenya pembukaan suara itu dilakukan secara terbuka, diumumkan bahwa kita mulai. Itu harusnya demikian. Nah, bagaimana respon dari saksi 03 waktu itu, Bang? Kan ada Panwas juga di situ, ada petugas keamanan dan sebagainya. Ya itulah dia. Jadi ada kesepakatan ya, tanda kutip bahwa terjadi kesepakatan sama dengan di dalam pertimbangan yang mulia menyebutkan. Jadi ada kesepakatan dari pengawas TPS, ada kesepakatan dari para saksi. Tapi begitu kita diceritakan ke kita, disampaikan ke kita, ini suatu pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Dia kan ada memang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak, yang masih bisa ditolerir misalnya. Tapi ada pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa ketika dibuka kotak suara itu, karena suara wali kota nih, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada dugaan misal bahwa pergantian surat suara dan sebagainya kan? Ini yang dipertimbangkan oleh mahkamah, oleh Yang Mulia, bahwa ini sudah mengganggu kemurnian suara, sehingga memang direkomendasikanlah untuk dilakukan pemungutan suara ulang khususnya TPS Surabaya Senar. Padahal itu catatannya ke kesepakatan bersama, Bang ya? Iya. Untuk buka suara itu. Iya, itu dia. Tapi mahkamah melihat sesuatu yang lain. Iya, tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa meskipun itu kesepakatan, tapi itu masuk kategori yang melanggar. Jadi sesuai dengan pasal 112 kan, bahwa itu juga di dalam putusan PKPU 1774 itu juga jelas menyebutkan. Jadi PSU ini kan disebabkan oleh satu bencana, misalnya ada kejadian-kejadian. Nah, dalam koridor itu juga disebutkan bahwa keadaan tertentu ya pemungutan perhitungan yang tidak sesuai dengan tata cara. Nah, di situ dia masuknya. Jadi hakim melihat itu sesuatu yang bisa menimbulkan keraguan terhadap suara-suara. Nah, atau dalam bahasa hukum disebut dengan kemurnian suara. Kemurnian suara. Kemurnian suara. Bagaimana, Bang? Ini Abang sebagai lawyer dari Partai Aceh sendiri dan juga dari lawyer pihak 03. Bagaimana Abang dan rekan-rekan advokat itu membuktikan adanya pelanggaran prosedural di situ, Bang? Ini kan juga terkait dengan saksi-saksi lain yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, kan, sepertinya Panwas dan pihak-pihak lain gitu, Bang. Ya. Pertama ini tentu kita audit ya. Jadi ketika kita temukan laporan itu kita memanggil, kita ada dua saksi. Ada dua saksi di dalam, itu saksi gubernur dengan saksi wali kota. Dan saksi kita dua-duanya membenarkan. Kemudian kita juga ada saksi di luar. Kita ada pakai saksi di luar. Dan bahkan ada saksi desa, koordinator desa gitu. Jadi ada 4 saksi dari kita melihat secara real, melihat secara nyata bahwa proses itu terjadi gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuktian awalnya kita kan melaporkan ini.
kita melaporkan secara berjenjang. Jadi begitu kita temukan sekitar tanggal 28 kita mengajukan laporan. Kita mengajukan laporan ke Panwas. Kemudian Panwas mengklarifikasi kepada saksi kita sebagai saksi pelapor, kemudian juga kepada KPPS. Nah, KPPS dan membenarkan itu. KPPS membenarkan itu, dan kemudian ada mekanisme lain yang dilakukan oleh Panwas juga klarifikasi ke pengawas TPS. Ya, Panwas juga melakukan klarifikasi ke pengawas TPS, dan ke pengawas TPS juga membenarkan. Nah, sehingga pada saat itu pengawas Panwasli Kota Sabang mengeluarkan semacam penetapan rekomendasi yang bahwasanya dalam berita acara mereka kajian awal bahwa benar telah ditemukan berdasarkan keterangan tadi ya, klarifikasi bahwa benar telah ditemukan terjadinya pelanggaran perhitungan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Namun pada saat itu yang ekspektasi kita sebenarnya pada saat itu Panwas Kota Sabang itu mau mengeluarkan rekomendasi untuk PSU langsung, tapi Panwas di dalam kesimpulannya itu menyampaikan tidak dapat menindaklanjuti karena tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS. Nah, ini yang kita dalilkan, bagaimana kemudian pengawas TPS mau merekomendasikan ada pelanggaran itu, sementara pengawas TPS juga ikut andil untuk menyetujui. Jadi ada ketidakpahaman ya. Kita tidak mau menyebutkan ada indikasi permainan, tapi ada ketidakpahaman penyelenggara dengan baik terkait dengan bagaimana mekanisme pungut hitung yang sesuai dengan ketentuan atau tata cara prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan gitu kan. Nah, tapi Panwas merekomendasikan itu sebagai bentuk pelanggaran dan kemudian merekomendasikan untuk ditindaklanjut di tingkat Mahkamah Konstitusi. Nah, yang uniknya lagi ketika Panwas sudah mengeluarkan kajian awal demikian, Panwas mengeluarkan lagi keputusannya bersama Gakumdu berdasarkan hasil kajian mereka bersama Gakumdu yang tadinya sudah direkomendasi dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Berarti ada dua surat rekomendasi. Iya, benar. Pertama dia keluarkan bahwa direkomendasikan untuk diajukan ke Panwas, ada pelanggaran dan diajukan ke Panwas ke MK. Nah, kemudian dibatalkan. Hasil kajian bersama Gakumdu menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tidak ditemukan cukup unsur pembuktiannya baik secara formil maupun material, sehingga ini tidak dilanjutkan. Awalnya dari 6 laporan kami yang diregistrasi hanya 1, sementara 5 tidak diregistrasi gitu kan. Nah, yang diregistrasi pun kemudian kandas bersama oleh Panwas juga bersama Gakumdu menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat formil dan material. Nah, itu semakin membuat keraguan di kita. Nah, jadi kemudian kita dalilkanlah itu dengan bukti-bukti yang cukup kuat ya, bukti-bukti yang cukup kuat. Kami menghadirkan beberapa foto juga, foto-foto dan kemudian saksi sendiri yang melihat secara langsung pada saat itu, sehingga memang Mahkamah sendiri cukup yakin untuk memutuskan PSU. Itu dikawal berjenjang Bang, dari di kabupaten, di provinsi juga dikawal itu tadi? Iya, jadi tim kita itu sudah di tingkat kecamatan itu sudah menolak. Jadi kita di kecamatan sudah menolak untuk rekap suaranya. Hasilnya kita tolak, khususnya wali kota. Dan kita minta dilakukan PSU, tapi kan tidak digubris ya. Tidak digubris, ini tetap dilanjutkan gitu. Makanya kemudian di tingkat provinsi juga, karena memang kalau wali kota kan tidak masuk provinsi, dia hanya di kabupaten atau kota gitu ya. Jadi di kabupaten juga, di kota juga kita menolak. Jadi kecamatan kita menolak, di kota kita menolak, kecuali di TPS tadi, karena memang ini juga mungkin kekurangan kita ya, termasuk saksi kita yang tidak mengetahui. Tapi yang unik, nah ini ada menarik juga, yang uniknya dalam keterangan saksi di Mahkamah sendiri menyatakan bahwa saksi kita tertekan. Ada yang menekan di sini? Ada tekanan bahwa jangan dilanjutkan, jangan sampai kemudian salah satu saksi kita yang tadinya kita hadir untuk memberikan klarifikasi, dia sudah membalik
menyatakan tidak ada gitu, ya kan? Tidak ada lagi gitu dan sebagainya lah. Kemudian kita dari temukan 4 saksi kita tadi itu satu dan, yang ya satu berbalik. sudah berbalik ya. Artinya dia sudah menyampaikan bahwa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang masih kategori keluarga lah. Karena memang ini kan tidak bisa kita elakkan bahwa saksi yang kita tempatkan kan saksi yang di daerah tersebut, di TPS tersebut. Nah, sementara petugas TPS dan sebagainya itu adalah bagian dari saling silang keluarga lah, sehingga memang ada tekanan-tekanan itu yang tapi kita tetap tetap yakin bahwa bukti-bukti kita itu kuat meskipun satu saksi kita sudah mulai bergeser gitu. Berarti kan sepanjang perjalanan ini, Bang, ada banyak rintangan dan hambatan yang ditemui oleh kuasa hukum di sini. Hambatan apa aja, Bang, ya yang terjadi selama ini, Bang? Selain yang ada saksi dari kita juga mulai berseberangan dengan kita. Sebenarnya jadi Sabang ini kan kecil. Sabang itu populasi penduduknya kecil dan jumlah pemilihnya juga tidak banyak. Kemudian bisa dibilang saling mengenal ya, saling mengenal dan setiap hari bertemu dan sebagainya. Jadi tantangan yang paling terasa itu adalah lirikan ya. Artinya ketika ada saksi yang mau speak up terhadap satu persoalan, itu akan jadi guncingan gitu. Akan jadi guncingan. Bahkan ada indikasi sebenarnya, ada indikasi teror secara tidak langsung terhadap saksi pelapor kita. Sampai ditanyakan di mana rumahnya, gitu kan? Dia dari keluarga yang mana dan sebagainya. Pada saat itu kita sudah begitu kita dapat laporan dari saksi, kita langsung tugaskan beberapa orang untuk mengawal, karena kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai kemudian harus kami isolasi gitu kan, harus kami isolasi untuk keamanan. Ya bukan kita tidak berkomunikasi dengan pihak keamanan, tapi kan juga ada keterbatasan yang kita juga harus menjaga saksi kita. Ini tantangan yang kita lihat ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, karena tekanan-tekanan tadi kan membuat saksi kita juga down gitu ya, untuk dia speak up, apalagi kemudian dihadirkan di mahkamah gitu kan, hadirkan di mahkamah, disaksikan oleh banyak pihak, kemudian ditanyakan oleh sekelas profesor-profesor yang mulia majelis hakim gitu kan, Prof. Erni, Prof. Usman, kemudian ada Prof. Arif ya. Prof. tadi tidak masuk di panel kita ya, kita 3 panel. Jadi ini juga jadi tantangan untuk kita. Kita sebenarnya tidak kita hanya menyampaikan kepada saksi bahwa sampaikan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan gitu. Biar kemudian ini menjadi pengetahuan publik gitu. Nah, soal kemudian hal-hal lain, saya yakin kebenaran itu tidak bisa dibungkam gitu, walaupun kemudian ada teror dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan saksi kita menyampaikan itu dengan baik kan, yang kemudian majelis yang mulia melihat ini sebuah fakta. Fakta apa, Bang, yang menguatkan hakim itu sehingga hakim melihat ini perlu dilakukan PSU? Nah, jadi selain keterangan saksi yang kami hadirkan, ini juga panwas dan termasuk saksi di KPPS, saksi KPPS yang dihadirkan oleh KIP, itu membenarkan. Ketika kita tanya, dia membenarkan. Kemudian bahkan kita tanya lagi, apakah saksi membuat kejadian khusus bisa? Karena gini kan, dia walaupun katakanlah tadi ada kesepakatan, harusnya itu dibuat kejadian khusus. Tidak hanya oleh saksi, tapi juga bisa dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini KPPS, tapi itu dia dibuat. Dan mereka mengakui bahwa
peristiwa itu ada gitu. Dan Panwas juga, Panwasli di dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi juga membenarkan. Sehingga ketika saksi kita membenarkan, KPPS juga membenarkan peristiwa tersebut, pengawas juga membenarkan, sehingga itu cukup meyakinkan. Walaupun sebenarnya dalam mekanisme pembuktian di dalam mahkamah ini menggunakan dalam pembuktian ya hukum acara perdata, artinya tetap keterangan surat yang pertama baru saksi. Tapi karena memang tadi saksi-saksi termasuk saksi pemberi keterangan, pihak pemberi keterangan membenarkan, sehingga memang itu tidak bisa dipungkiri gitu. Dan itu menimbulkan keyakinan yang sangat kuat di Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan itu. Atas kasus ini Bang, petitum apa yang kemudian diinginkan oleh kuasa hukum Bang? Ya tadi memang itu sesuai ya, artinya kita minta pertama mahkamah untuk membatalkan keputusan KIP, ya, membatalkan keputusan KIP sepanjang, tidak semua, sepanjang terkait dengan TPS di 6 TPS tadi gitu. Nah kemudian itu dikabulkan, jadi keputusan KIP dibatalkan, tapi hanya sepanjang TPS Payasenara gitu kan. Yang kedua kita tuntut juga mahkamah untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang, dan ini juga dikabulkan, dilakukan pemungutan suara ulang khusus di TPS Payasenara dan diberikan waktu selama 45 hari. Jadi terhitung dari putusan kemarin tanggal 24, artinya 45 hari itu jatuh di tanggal 10 April. Jadi 10 April itu harus sudah selesai pemungutan suara. Pemungutan suara ulang tersebut. Dan itu yang masuk dalam petitum kita dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi petitumnya dikabulkan semua sama Mahkamah. Petitum kita dikabulkan, tapi hanya sepanjang, terkait catatan dengan TPS Payasenara. Oke Bang, apa yang kemudian dampak keputusan ini terhadap hasil secara keseluruhan dari pemilihan wali kota Sabang Bang? Ini kan pemilih apa yang dibongkar yang di PSU itu kan cuma 1 TPS ya? Benar. 1 TPS. Tapi apakah ini bisa memberikan dampak signifikan atau merubah secara total peta suara di kota Sabang? Ya benar, itu betul, bahwa ini memang sangat krusial ya, dan karena ini bisa menjadi titik balik, bahkan menentukan kemenangan, karena selisih antara paslon 02 dengan 03 itu hanya 114 suara. 114 suara. Nah, ketika Mahkamah memutuskan PSU, maka itu dinolkan terkait dengan khusus TPS Payasenara. Itu dinolkan. Jadi kalau kita runut, itu paslon 01 mendapat 61 suara. Paslon 02 mendapat 190 suara. Kemudian paslon 03 itu mendapat 160 suara. Ya. Jadi itu dinolkan. Nah, ketika dinolkan, maka terjadilah selisih sekitar 77 suara di Kota Sabang. Jadi dari berapa sekian suara yang direkap, itu selisihnya 77 suara. Nah, sementara DPT di Payasenara itu 540 DPT, 540 pemilih. Nah, yang hadir kemarin, kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar 435. Artinya sangat dimungkinkan kalau kemudian paslon 03 Ferdi dan klien kami atau Ferdi dan Muhammad Isa bisa mendapatkan di atas 300 suara, maka ini dipastikan bahwa akan menang sebagai wali kota dan wakil wali kota. Begitu juga sebaliknya ya, begitu juga sebaliknya. Karena deposit hari ini kemenangan dari paslon 02 itu ada 77 suara. 77. Katakanlah misal besok ternyata begitu pemilihan, kehadirannya masih dengan kehadiran yang lama, 435 kan, 435. Jadi kalau paslon kita bisa mendapat suara sampai 300, ya, berarti ada 150 kan, yang sisanya gitu, ditambah 77, berarti ada 227 ya. 227, sementara kita 300 kan, jadi ada selisih. Nah ini
Dan di kemenangan kan sederhana dia sebenarnya, tidak harus angka besar. Satu juga akan menentukan. Satu juga akan menentukan. Makanya saya pikir bahwa ini sangat mempengaruhi hasil. Jadi bisa dibilang apakah ini sudah aman? Belum tentu aman. Baik bagi paslon yang sudah ditetapkan awal, itu paslon 02 maupun bagi paslon 03. Jadi kalau kami menyebutnya adalah Paya Senara ini adalah kunci kemenangan bagi Partai Aceh khususnya ya. Paslon yang diusung oleh Partai Aceh yaitu Bapak Ferdi dan Bapak Muhammad Isa. Berarti PSU ini menentukan siapa wali kota ke depan? Tentu dan sangat menentukan. Maka kita berharap ini benar-benar bisa dimenangkan oleh paslon yang kita usung, yaitu paslon Pak Ferdi. Terakhir Bang, ada nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sabang atau publik lainnya sebagai pembelajaran dari kasus PSU di Sabang ini? Baik. Pertama kami ingin sampaikan terhadap penyelenggara ya, khususnya penyelenggara, bahwa pesta demokrasi kita ini semakin terbuka. Pesta demokrasi kita semakin terbuka dan profesionalitas itu menjadi kunci utama. Karena dengan tidak profesionalnya penyelenggara, salahnya penyelenggara dalam melakukan sekecil apapun itu akan berdampak pada ketidakpastian. Nah, bukan hanya pada ketidakpastian, tapi juga berdampak pada kerugian negara. Di mana kerugian negara? Ketika dilakukan PSU, maka ada anggaran yang harus dikeluarkan. Yang harusnya anggaran ini bisa dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi, kita sangat berharap ke depan setiap penyelenggara harus benar-benar menguasai terhadap tahapan-tahapan, meskipun itu yang bersifat teknis. Tadi misal contohnya yang terjadi di Paya Senara itu sangat teknis, hanya karena kekurangan suara, kemudian dia membuka kotak suara yang lain belum pada waktunya dan dengan tidak mekanisme yang sesuai ketentuan. Nah itu sangat signifikan secara aturan, tapi dia kesalahannya sangat teknis, hanya kurang satu untuk mencari balance gitu kan. Nah itu yang pertama bagi penyelenggara. Yang kedua, ini juga jadi pembelajaran bagi kita, bagi kami khususnya di Partai Aceh juga terhadap saksi gitu kan. Jadi memang harusnya itu langsung dipersoalkan di tempat gitu. Ketika saksi kita cukup pengetahuan. Nah pembekalan saksi menjadi kunci ke depan untuk benar-benar dilakukan dengan sangat teliti dan sangat baik gitu. Nah yang ketiga, ini harapan kita sebenarnya kepada masyarakat Kota Sabang, bahwa kami ingin sampaikan Partai Aceh selama menjabat baik sebagai wali kota maupun wakil wali kota, dulu juga paslon 02 yang ditetapkan kemarin juga dari Partai Aceh ya. Partai Aceh diusung Partai Aceh, kemudian berganti. Nah, ini sudah memberikan hal-hal yang terbaik, melakukan segala hal yang terbaik bagi pembangunan Kota Sabang. Dan kami berharap masyarakat Kota Sabang dapat mendukung, memberikan kepercayaan kembali kepada kami, pada paslon Partai Aceh untuk dapat menjadi wali kota selanjutnya, untuk meneruskan semua program-program pro rakyat yang sudah didesain sebelumnya. Melakukan subsidi bagi pendidikan, bagi anak-anak sekolah, bagi gas, listrik, dan sebagainya. Karena memang kalau berdasarkan catatan, Kota Sabang masih masuk dalam kategori daerah termiskin. Nah ini masih menjadi PR dan kami berharap, apalagi misal hari ini kita ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Sabang, di Aceh itu gubernurnya adalah usulan dari Partai Aceh. Artinya Bapak Mualim sebagai gubernur dan Dewan, dan kemudian kita bersinergis dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga hari ini telah ditetapkan. Artinya kalau kemudian Sabang itu juga dimenangkan oleh Partai Aceh, maka akan linear. Pembangunan ini akan linear dan akan tersinergis. Apalagi Sabang itu sangat menarik. Pelabuhan bebas ada di Sabang. Bagaimana Sabang bisa membangun sebagaimana Batam dibangun dengan sangat baik. Dan kita berharap dengan populasi masyarakat yang tidak banyak, ini benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sabang. Dan kami berharap masyarakat Kota Sabang, khususnya masyarakat Paya Senara, itu memberikan kepercayaan kepada kami, kepada Partai Aceh, untuk dapat memimpin Kota Sabang untuk periode berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan penonton Partai Aceh TV.
Demikian wawancara kita, diskusi kita dengan Bang Fajri selaku kuasa hukum dari Partai Aceh dan juga kuasa hukum dari Paslon 03 calon wali kota Sabang. Terima kasih Bang Fajri atas kesempatannya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih juga sudah mengundang kami. Siap. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.